Pemirsa, kepergok petugas keamanan saat diduga akan mencuri motor di sebuah ruko di kawasan kota Depok, Jawa Barat. Dua remaja babak belur dihajar warga. Beruntung polisi segera mengamankan terduga pelaku untuk menghindari amukan warga yang semakin brutal. Dua remaja terduga pelaku pencurian sepeda motor ini menjadi bulan-bulanan warga. Aksi yang dipergok petugas keamanan saat hendak membawa kabur motor di sebuah ruko di Jalan Nusantara Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Warga yang geram atas ulah kedua remaja ini langsung menghakiminya hingga nyaris tak berdaya. Beruntung polisi yang mendapat laporan segera mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Menurut saksi, kejadian bermula saat satu pelaku masuk ke parkiran dan mencoba membawa kabur motor yang kuncinya masih tergantung. Ketahuannya gimana, Bang? Ketahuannya pas standar dia angkat sih sama dia. Posisi gue lagi di situ, Bang, lagi di atas. Berarti dia ngelihat ya? Ngelihat pas dia keluar. Pas dia keluar, dia mundur, saya ambil. Berapa orang? Kalau di sini satu orang. Guna penyelidikan lebih lanjut dan menghindari amukan warga yang kian memanas, kedua terduga pelaku pencurian selanjutnya dibawa ke Mapolsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang kakek yang diduga mencuri satu ekor ayam milik kepala desa di Bojonegoro, Jawa Timur dibebaskan oleh majelis hakim. Hakim menilai dakwaan jaksa tidak cermat atau kabur sehingga memutuskan terdakwa bebas tanpa syarat. Pengadilan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur menggelar sidang dugaan pencurian satu ekor ayam dengan mendudukkan seorang kakek menjadi terdakwanya. Sidang yang beragendakan putusan selah, hakim memutuskan bahwa terdakwa bebas tanpa syarat. Hakim menilai dakwaan jaksa tidak cermat atau kabur. Keputusan hakim ini mendapatkan apresiasi dari pihak terdakwa. Sedangkan pihak jaksa JPU menyatakan pikir-pikir apakah akan melakukan perbaikan dakwaan atau tidak. Kasus pencurian seekor ayam terjadi pada bulan November 2022. Awalnya polisi dan kejaksaan menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak ada titik temu hingga akhirnya terdakwa dijebloskan ke penjara dan diseret ke meja hijau. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kedapatan mencuri barang dagangan di Pasar Rakyat di Blora, Jawa Tengah, seorang emak-emak diarak oleh warga. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Video amatir emak-emak diarak warga di Pasar Rakyat Sidomakmur, Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Diketahui, emak-emak tersebut adalah pelaku pencurian barang dagangan yang kerap beraksi di pagi hari dan meresahkan para pedagang. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera CCTV pasar. Diketahui pertama kali oleh Suminir, seorang pedagang cabai yang hendak membuka dagangan. Menurut Suminir, pelaku sudah sering mencuri dagangan pedagang pasar. Itu sudah sering begitu. Sudah sering, sudah berkali-kali. Tapi baru ketahuan sekarang. Ya, baru ketahuan kemarin kan saya kejar, saya tanya, enggak kenapa kamu ambil? Enggak, saya suruh ambil, enggak, kamu sudah berkali-kali saya menyebutnya kalau kamu ambil. Enggak Bu, enggak, saya didorong, dia lari, terus saya teriak, ini orang yang mau ambil cabai, tolong. Kejar sama teman-teman, akhirnya ketangkep. Kini pelaku telah diamankan petugas kepolisian untuk diperiksa di Polsek Kota. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. 5 warga negara asing konvoi sepeda motor tanpa menggunakan helm dan baju viral di media sosial. Polisi mengimbau kepada pemilik usaha rental motor agar memberikan arahan kepada penyewa kendaraan agar tertib berlalu lintas. Konvoi motor 5 WNA tanpa mengenakan helm dan bertelanjang dada viral di media sosial. Kelima WNA terekam video amatir mengendarai sepeda motor melewati underpass Simpang Dewa Ruci, Kota Bandung. Diketahui dua motor merupakan motor sewaan atas nama Oscar James dan Curtis Ruben asal Australia. Sejak tanggal 28 Desember 2023 ya sampai dengan 12 Januari 2024 benar motor tersebut disewa oleh
warga negara asing yang berasal dari Australia berinisial Oscar James dan Curtis Ruben, asal negara yang sama, yaitu Australia. Kemudian telah dikembalikan karena kedua warga negara asing tersebut sudah kembali ke negara asalnya. Polda Bali menghimbau kepada pemilik rental kendaraan untuk memberikan arahan kepada penyewa kendaraannya agar tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi kesopanan di jalan raya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jelang Imlek, sebuah atap bangunan bagian depan kelenteng roboh. Akibatnya 2 orang pekerja terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Dua pekerja bangunan yang sedang memasang bambu terjatuh dari kanopi kelenteng Wangkong di Kota Makassar. Atap bagian depan kelenteng Wangkong tiba-tiba ambruk dan 2 pekerja terjatuh. Akibat kecelakaan kerja, 2 pekerja mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Untuk penyebab kejadian, saat ini kami masih sementara penyelidikan untuk menemukan fakta bahwa apa yang menjadi penyebab runtuhnya kanopi ini. Ini 2 orang sedang apa, Om Dan? Jadi 2 orang sementara memasang bambu untuk melakukan pengecetan di lantai 2. Anggota Polsek Wajo masih melakukan penyelidikan terkait laka kerja yang terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 3 pabrik furniture di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar api. Setelah hampir 4 jam, kobaran api baru dapat dipadamkan. Kebakaran yang berlokasi di Jalan Prepedan, Gang Batok, SMP. Warga Jalan Prepedan Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, dikejutkan dengan kebakaran pabrik pembuatan barang rumah tangga atau furniture. Besarnya kebakaran membuat api menjalar ke 2 pabrik lainnya, 1 diantaranya merupakan pabrik plastik. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sulit menjinakkan kobaran api. Oh, api udah gede aja, gitu, tiba-tiba. Ya makanya warga pada panik, ya udah. Sempat ada ledakan nggak sih, Pak RT? Ledakan ya ada lah, karena ada 2 unit mobil yang terbakar itu. Selama hampir 4 jam, api akhirnya dapat dipadamkan petugas dengan mengerahkan 20 unit mobil dinas pemadam kebakaran dan 100 personil dari Sudin Kebakaran Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun sebuah kendaraan truk yang berada di dalam salah satu pabrik turut hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran di lahan seluas 3.000 meter persegi ini. Kini kasus kebakaran ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Buaya muara dengan panjang sekitar 2 meter ditangkap warga saat masuk ke permukiman. Usai ditangkap, buaya diserahkan kepada petugas BKSDA Singkawang. Handuknya ada kain basahnya. Seekor buaya muara dengan panjang 2 meter ditangkap warga Sungai Kunyit, Singkawang, Kalimantan Barat. Sebelumnya seekor buaya muara muncul di daerah permukiman warga. Tim BKSDA Singkawang mengevakuasi buaya muara yang sudah ditangkap warga. Warga diharapkan agar tidak gegabah saat menangkap buaya dengan peralatan tradisional. Satwa buaya ini kan kita tahu buaya ini dilindungi. Jadi tugas KSDA harus mengatasi lepas liarkan. Jadi kami bawa tim untuk pengkajian di mana lokasi lepas liarnya. Demi keselamatan masyarakat diharapkan untuk sementara tidak beraktivitas di sekitaran lokasi kemunculan buaya. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Memasuki long weekend libur Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, peminat kereta api jarak jauh meningkat drastis. Mengatasi peningkatan volume penumpang, KAI menambah 10 perjalanan kereta api jarak jauh yang beroperasi di periode 7 hingga 11 Februari 2024. Memasuki long weekend libur Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, peminat kereta api jarak jauh meningkat drastis.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat adanya peningkatan yang signifikan pada volume penumpang. Guna melayani penumpang pada periode long weekend 7 Februari sampai dengan 11 Februari, PT Kereta Api Indonesia menambah keberangkatan kereta api jarak jauh sebanyak 10 perjalanan kereta. 4 diantaranya akan beroperasi dari Daob 1 Jakarta, yakni KA Manahan, relasi Gambir, Solo Balapan. Selain itu, pihak KA Daob 1 Jakarta juga menyediakan sebanyak 149.386 tiket untuk periode libur panjang kali ini. Dari angka tersebut, pada Kamis siang, sebanyak 88.498 tiket sudah ludes terjual. Dari Jakarta, Disti Arifa Khairuddin, iNews melaporkan. Memasuki masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, sejumlah lokasi wisata favorit di Indonesia dipenuhi wisatawan. Salah satunya di kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Masa libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek 2024 dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berkunjung ke kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Destinasi wisata favorit di jantung kota Yogyakarta ini sejak pagi hingga sore diserbu ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut wisatawan, Malioboro tidak hanya disinggahi untuk membeli cenderamata atau oleh-oleh. Wisatawan juga menikmati suasana Malioboro yang khas dengan bersantai atau berselfie. Lebih nyaman atau? Lebih nyaman, rapi, bersih, lebih tertata. Sama enak juga sih jalan-jalannya. Udah pedestriannya itu ya, nggak ada parkirannya. Ya, tempat duduknya juga banyak, jadinya pasti kebagian duduk ya kalau capek jalan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Malioboro padat merayap oleh kendaraan pribadi wisatawan. Tak hanya di sepanjang Jalan Malioboro, jalur pedestrian juga tampak ramai dipadati wisatawan, termasuk pusat sentra oleh-oleh di teras Malioboro 2. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan akan berlangsung hingga hari Minggu. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan ribu warga menghadiri hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Banyuwangi, Jawa Timur. Kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertajuk Konser Rakyat 3 Menang Total tersebut juga dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai dan dimeriahkan oleh musisi tanah air. Ribuan orang menghadiri kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di ruang terbuka hijau Maron, Banyuwangi, Jawa Timur. Kampanye akbar bertajuk Konser Rakyat 3 Menang Total ini diwarnai dengan performa NCT dan video Ganjar terjun payung. Sederet bintang tamu hadir dalam kampanye ini, diantaranya grup band Slang, Tip X, Cak Lontong, dan sejumlah musisi papan atas tanah air. Konser Rakyat 3 Menang Total tersebut juga dihadiri sejumlah ketua umum partai koalisi. Yang namanya pemimpin, dari presiden, menteri, pejabat lain dan lainnya, maka tidak boleh mempergunakan fasilitas yang namanya fasilitas negara. Saya dan Pak Mahfud berasal dari orang kecil seperti Anda semuanya. Kita juga merasakan rasanya lapar. Kami berdua pernah kuliah di Jogja, juga harus survive. Maka dengan pendidikan yang baik, maka kita harapkan seluruh rakyat Indonesia termasuk panjenengan punya hak yang sama dengan kita semuanya. Selain itu Ganjar juga melakukan simulasi pencoblosan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran menghadiri kampanye akbar Partai Amanat Nasional di Stadion Bandung, Jawa Barat. Ratusan sesepuh dan pelaku budaya Sunda se-Jawa Barat dan Banten mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Gibran.
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran menghadiri kampanye akbar Partai Amanat Nasional atau PAN di Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung, Jawa Barat. Kampanye yang bertajuk Tamu Kader Pagelaran Anak Bangsa ini dihadiri ribuan kader dan simpatisan PAN se-Bandung Raya. Tak hanya menampilkan orasi politik dari Prabowo, kampanye juga menampilkan pesta kesenian hingga hiburan dari musisi papan atas tanah air. Kasih nanti ke Pak Prabowo. Sementara itu dukungan untuk Prabowo Gibran terus mengalir dari berbagai pihak. Melalui relawan Pandawa 5, ratusan sesepuh dan pelaku budaya Sunda se-Jawa Barat dan Banten mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Gibran. Para sesepuh dan budayawan Sunda menilai Prabowo merupakan figur yang tepat untuk menggantikan Jokowi demi membawa Indonesia menjadi lebih maju. Dan juga sekalian deklarasi para sesepuhan Banten, Jawa Barat dan Banten untuk berkomitmen, bertekad dan bersemangat untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Mas Gibran Rakabumi. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Jelang masa tenang, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan beragam kegiatan di Garut, Jawa Barat. Mulai dari kampanye terbuka, deklarasi relawan GPMP, hingga mengunjungi pabrik dodol. 2 hari menjelang masa tenang, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri kampanye akbar di lapangan Jaya Raga Garut. Anies pun tiba disambut massa yang telah menunggu sejak pagi untuk bertemu langsung dengan capres pilihannya. Setelah berorasi dan menyampaikan janji-janjinya, Anies kemudian mengunjungi pabrik dodol dan bertemu para pengusaha Garut. Anies juga menyinggung persiapan pertemuan akbar yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada hari Minggu. Jadi aspirasi tentang daerah otonom baru itu tidak melihat sebagai aspirasi politis, tapi sebagai aspirasi yang teknokratis untuk bisa melayani lebih baik. Misi kami memang membuka opsi untuk ada daerah otonomi baru, melihat kebutuhan, melihat problem-problem yang selama ini ada. Pihaknya pun telah melakukan beragam persiapan untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung atau simpatisan yang datang. Dari Garut, Jawa Barat, Elis Solihid, iNews melaporkan. Jelang pemilu 2024, Angela Tanusudibio kembali menyapa warga Sidoarjo dan Surabaya. Pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah juga digelar untuk membantu masyarakat. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 nomor urut 1, Angela Tanusudibio, menyapa warga Pasar Pecindilan Kota Surabaya. Di hari terakhir kampanyenya ini, Angela mempersembahkan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah serta pengobatan tradisional. Warga berharap Angela yang juga Wamen Parekraf ini dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan. Programnya baik dan bagus dan untuk manfaat untuk warga. Perindo yes. Apa yang dirasakan oleh warga? Yang dirasakan warga bisa merasakan kesenangan dan bisa untuk maju untuk Indonesia. Untuk warga Pecindilan ini ke pasar ini untuk supaya lebih bagus lagi, lebih bersih dan ada kemajuan untuk supaya banyak orang-orang yang lainnya mengenal pasar sini. Sebelumnya Angela Tanusudibio juga hadir di tengah guyuran hujan di Buduran, Sidoarjo. Dalam bazar minyak goreng murah ini, Angela bersama Partai Perindo akan mengentaskan kemiskinan dan memberantas korupsi. Karena kami peduli rakyat Indonesia harus sejahtera, Bapak Ibu. Kami di Mas Perindo, kalau Bapak Ibu dengar, di liriknya kami katakan, cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Ya harapannya bisa lebih sejahtera lah Pak. Ya lebih mementingkan rakyatnya. Ya semoga sukses aja gitu.
Warga juga diajak untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 dengan datang ke tempat pemungutan suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Vision Plus berkolaborasi dengan Sinergi Pictures menghadirkan karya terbarunya berupa film horor yang berjudul Lampir. Film yang mengangkat kisah horor Mak Lampir ini akan tayang di bioskop kesayangan Anda mulai 14 Februari 2024. Vision Plus berkolaborasi dengan Sinergi Pictures meluncurkan film horor terbarunya berjudul Lampir di salah satu bioskop di Jakarta. Gala premier film Lampir turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang berkomitmen mendukung penuh kebangkitan perfilman nasional melalui karya-karya terbaik anak bangsa. Saya ingin tegaskan bahwa MNC Group memiliki komitmen untuk membangun dunia film lebih besar lagi. Ya, dengan apalagi Clarissa sudah determined, sudah mau mendedikasikan untuk membangun konten termasuk film, series ya, untuk OTT juga, dan Clarissa sekarang yang memimpin Vision Plus. Ini adalah film perdana layar lebar Vision Plus sebagai OTT. Kami nggak pernah sebelumnya main di film layar lebar, jadi cukup pengalaman yang menarik buat kita. Dan tokoh Lampir sendiri itu sebenarnya kan sudah dikenal ya sama semua orang. Makanya itu kami cukup confident dengan pemilihan judul dan juga konsep. Dan ya nanti ditontonlah di bioskop tanggal 14 Februari 2024. Film berjudul Lampir karya sutradara Kenny Gulardi mengangkat karakter Mak Lampir yang fenomenal. Dikemas dengan obsesi sebagai wanita tercantik dan hidup abadi, film ini juga menawarkan cerita dengan plot twist yang menampilkan adegan yang tak terduga, hingga membuat penonton makin penasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda menyukai wisata sambil berolahraga ekstrim, sepertinya rappelling di Sendang Bidadari Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah patut Anda coba. Jika Anda penasaran seperti apa keseruannya, Alburn Sultan sudah menjajal tantangan berkegiatan di Sendang Bidadari ini. Yo Tradingers, sekarang gue udah ada di Curug Telu. Curug Telu, Telu itu artinya 3 ya kan. Jadi ada 3 air terjun yang ada di sini. Dan kali ini gue bakalan mengeksplor salah satunya yang namanya Sindang Bidadari. Ya, apa yang akan gue eksplor? Ikutin gue terus hanya di Travel Addict tanpa batas. Sumpah, jantung gue tiba-tiba deg-degan, rada-rada gimana gitu. Hehe. Tuh kan, baru aja gue ngomong, pleset dah. Licin banget Tradingers sini, banyak lumut karena mungkin lagi dari musim panas ke musim hujan. Tradingers, yang harus diperhatikan di canyoning di Curug Sendang Bidadari ini, selain harus berhati-hati dalam memegang permukaan tebing curug yang cukup licin, gue juga harus menahan rasa dinginnya air. Udah gelantungan. Air terjun sedikit kedinginan. Dan yang membedakan canyoning kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya Tradingers, gue harus turun bergelantungan. Bukan hanya itu aja, pendaratannya pun di kolam yang cukup dalam. Keren banget Tradingers.
jago juga street gue satu ini. Meski baru pertama kali terdigas, Fatma kelihatannya sudah jago. Salut gue. Gimana Fatma? Aman dan nyaman lah main di sini, seru banget ya kan. Thank you Mas Bobo, Mas Ardi, sama juga Fatma, ya kan. Terus ikutin keseruan kita hanya di Sabrani Tanpa Batas.